Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pengkhianatan mata dan apa saja dari pikiran yang tersembunyi dalam dada. Berarti dari sini kita tahu bahwa akidah pengarang ini yang mewakili juga akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, beliau meyakini bahwa Allah itu di atas arsy-Nya, jauh dari makhluknya. Sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Zat yang Maha Rahman berada di atas arsy-Nya. Istawa di atas arsy-Nya. Istawa itu artinya ala wartafa, di atas arsy-Nya. Karena arsy itu satu-satunya makhluk yang paling besar, yang disebutkan dalam sebuah athar yang marfu sampai kepada Rasul, la yaqduru qadrahu illallah, yang tidak ada yang tahu betapa besarnya makhluk yang bernama arsy itu kecuali Allah yang bisa membayangkan. Saking besarnya gitu arsy Allah Subhanahu wa taala sampai tidak bisa dibayangkan. Karena memang arsy Allah adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kal kubah, seperti kubah yang meliputi alam semesta. Lah Allah itu di atas arsy-Nya, ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Dan dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan Allah di atas arsy-Nya ini banyak sekali, baik secara Al-Qur'an, baik secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara fitrah ataupun akal. Semua selaras. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan ada 1000 dalil lebih yang mengatakan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarh Sunnah li Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang biografi beliau, siapa Imam Al-Muzani. Ia adalah murid yang banyak mewarisi ilmu daripada Muhammad ibn Idris atau dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan masuk pada muqaddimah kita beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kami dan juga menjaga kalian dengan takwa serta memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa innaka aslahakallah, semoga kamu mendapatkan perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubaha al-aqawili waz-zayg waz-zayga muhdatsatidz dhalin. Kamu bertanya kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu perkara-perkara akidah yang akan membuatmu bersabar di dalam berpegang teguh kepada agama dan menolak darimu syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran dan penyimpangan para ahli bidah yang sesat. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan munira
lam alu nafsi wa iyyak fihi nusha. Dan sungguh aku akan menjelaskan kepadamu jalan yang terang, dan aku memperpanjang penjelasannya, tentunya sebagai nasihat untukku dan untuk kalian. Bada'tu fihi bihamdillahi dirrusydi wat tasdid. Aku memulai risalah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, pemilik petunjuk dan kebenaran. Alhamdulillah ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi usni al-wahidis samadi alladzi laisa lahu sahibatun wala waladun jalla anil mathili fala syabiha lahu wala adil as-sami'il basiril alimil khabiril muni' ar-rafi'. Segala puji hanya milik Allah, zat yang paling berhak disebut, paling berhak disyukuri, dan aku hanya memujinya dan banyak memujinya, yang maha tunggal, yang maha bergantung segala sesuatu, yang tidak memiliki istri dan keturunan, maha agung, jauh dari tandingan yang serupa dengannya. Dia tidak memiliki tandingan yang menyerupainya dan menyamainya. Dia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha meneliti dan menahan, lagi maha mengangkat. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah muqaddimah yang dicatat dalam kitab Syarhus Sunnah di Imam Al-Muzani. Dalam muqaddimah ini penuh dengan doa pengarang untuk kita. Baik, kita akan sedikit berikan catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, tentu ada maksudnya. Pertama, maksudnya adalah pengarang ingin mengikuti tata cara Al-Quran, karena Al-Quran setiap suratnya dimulakan dengan basmalah, kecuali surah Al-Bara'ah, maksudnya surah At-Taubah, karena ada yang mengatakan surah At-Taubah bagian daripada surah Al-Anfal, sehingga tidak membaca basmalah. Tapi dianjurkan setiap memulai membaca Al-Quran dari surat-surat dalam Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang juga sama, memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena iqtidaan bil kitabil aziz, mengikut Al-Quran yang maha, Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi murasalatihi wa mukatabatihi, kama jaa fi kitabihi li Hiraqlah azimir Rum. Kemudian yang kedua, pengarang memulai dengan basmalah di awal kitabnya dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyuratnya. Karena kita tahu bahwa saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana intinya 10 tahun tidak boleh ada perang, maka Nabi SAW memberikan membuat kesempatan untuk membuat surat menyurat antar raja. Tentu isi suratnya mengajak raja-raja untuk masuk Islam. Di antaranya dikirimnya surat kepada Hiraqli, pembesar Romawi. Dikirimnya surat kepada Kisra, pembesar Persia. Dikirimnya surat ke raja yang ada di Mesir, Muqawqis. Dikirimnya surat kepada An-Najasyi yang ada di Ethiopia, dan beberapa raja-raja kecil, raja-raja kabilah. Lah setiap Nabi SAW mengirim surat, maka biasanya isi surat itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Muhammad ibn Abdullah, abduhu wa rasuluh, untuk pembesar Romawi. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Kalau tidak, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang ahli sihir, dan begitu seterusnya. Lah pengarang mengikuti tata cara surat Nabi. Ketika surat Nabi dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia pun mencontoh surat-surat Nabi kepada para raja, memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga yang ketiga, kebiasaan para ulama salaf apabila mengarang kitab-kitab mereka,
pasti kemudian dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab-kitab ulama salaf dan khalaf apabila mengarang kitab mesti dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ada dua perkara. Pertama tabarrukan, dan yang kedua isti'anatan billah. Kenapa pengarang mendahulukan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena kalimat Bismillah itu terkandung permintaan berkah dari Allah dan terkandung permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin tercatat catatan akidah ini. Dan kalau tidak diberkahi Allah, tentu tidak akan tersebar catatan ini kepada kita, sehingga kita bisa menikmati isi daripada kitab Syarhus Sunnah li Imam Al-Muzani. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Ar-Rahman dengan Ar-Rahim memiliki sifat yang sama, di mana dua nama Allah itu memiliki sifat rahmat. Jadi nama Allah Ar-Rahman sifatnya rahmat, Ar-Rahim juga sifatnya rahmat. Lalu apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu adalah Ar-Rahmatul Wasi'atu, sementara Ar-Rahim itu Ar-Rahmatul Wasilatu. Rahmah Al-Wasi'ah artinya rahmat yang luas. Jadi Ar-Rahman ini yang sifatnya rahmat, maksudnya adalah rahmat yang luas, yang menyeluruh, baik kepada mukmin ataupun kepada kafir. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala menjangkau semuanya. Itulah nama Allah Ar-Rahman. Buktinya orang-orang kafir mereka masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa bertempat tinggal di bumi, memakan rizki Allah, meminum air Allah, dan begitu seterusnya. Tidak lain karena Allah itu Rahman, memiliki rahmat yang luas. Beda dengan Rahim, walaupun memiliki rahmat, sifat rahmat di dalamnya, tetapi dia bukan wasiah tapi al-wasilah. Rahmat wasilah, rahmat yang tersambung, maksudnya bukan hanya dunia, tapi rahmat ini tersambung sampai kepada akhirat. Dan rahmat yang tersambung sampai kepada akhirat tidak mungkin didapat kecuali orang yang beriman. Jadi Rahman itu mencakup mukmin dan kafir, sementara Rahim hanya mencakup orang-orang yang beriman saja. Itulah bedanya kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Kemudian pengarang mengatakan asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan. Ini doa pertama. Pengarang mendoakan kita yang mempelajari kitab ini. Dan ini bentuk kasih sayang pengarang kepada kita. Kepada siapa yang membaca kitab ini didoakan oleh dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan juga menjaga kalian. Bittaqwa, dengan ketakwaan. Maknanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemaksiatan, menjaga kita dari keburukan. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan takwa. Hanya orang yang bertakwa yang bisa menjauhkan diri dari maksiat, dan hanya orang yang bertakwa yang bisa menjauhkan diri dari keburukan. Jadi seolah-olah pengarang ingin mengatakan semoga Allah melindungi kita dan kalian dari kemaksiatan dan keburukan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asamanallah wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan juga untuk kalian agar mencocoki petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk di sini? Ini doa yang kedua dari pengarang. Lihat bagaimana sayangnya pengarang kepada kita yang mempelajari kitab ini. Pertama didoakan agar kita dihindari dari keburukan dengan takwa. Yang kedua didoakan agar kita bisa mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang mendoakan kepada kita, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian. Apa yang dimaksud taufik di sini? Limuwafaqatil huda, maksudnya adalah al-amalu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mampu beramal dengan sunnah Nabi.
bisa melakukan amalan-amalan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah itu bukan perkara yang mudah, ya. Terutama antum yang tinggal di tempat-tempat yang di situ kebanyakan ahli bidah. Kemudian antum sendiri yang ahli sunnah di situ. Berat rasanya antum mengamalkan sunnah itu. Walaupun antum tidak bicara, hanya berpakaian sunnah seperti cingkrang, janggut, perempuannya bercadar, menutup aurat, tidak mengajak orang, hanya lewat penampilan saja, itu sudah berat. Makanya wajar kalau Nabi SAW menghadiahi orang-orang yang menghidupkan petunjuk sunnah Nabi SAW itu mendapatkan pahala seperti 50 para sahabat melakukan amalan dengan amalan yang sama yang kita lakukan. Karena memang berat melakukan sunnah, mengerjakan sunnah Nabi SAW perlu taufik dari Allah, perlu hidayah dari Allah. Makanya pengarang mendoakan taufik kepada kita supaya kita bisa mengamalkan petunjuk. Ini doa pengarang kepada kita. Amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu. Kalimat amma ba'du, pertama yang mengucapkannya adalah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kalimat amma ba'du, kan sering kalau antum mendengar seorang khatib setelah membaca muqaddimah khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu dan begitu seterusnya, maka biasanya setelah membaca khutbatul hajah seorang khatib biasanya mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, kalimat amma ba'du orang yang pertama mengucapkannya adalah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa innaka aslahakallah. Fa innaka aslahakallah. Ini doa yang ketiga. Pengarang lagi-lagi mendoakan kita, menunjukkan sayangnya pengarang kepada pembaca dan yang mempelajari kitab ini. Fa innaka aslahakallah. Maka sesungguhnya dirimu semoga Allah memperbaiki. Kalimat memperbaiki maksudnya adalah akidah yang dikarang pengarang ini, akidah Syarhus Sunnah yang dikarang oleh pengarang ini, Al-Imam Al-Muzani. Semoga dengan goresan-goresan tulisan beliau dari awal sampai akhir yang ditanamkan akidah beliau dalam kitab ini bisa memperbaiki kita, bisa menjadikan akidah kita lurus, tidak tersesat, bisa menjadikan akidah kita ini selamat, tidak bengkok, dan bisa memperbaiki akhlak kita, iman kita, ketaatan kita, ibadah kita, pokoknya segala hal yang baik. Fa innaka aslahakallah. Jadi pengarang mendoakan supaya dengan tulisan beliau bisa memperbaiki kita semuanya, bukan hanya sekedar kita baca, kita pelajari, tapi sebenarnya yang penting kita amalkan dari uraian-uraian beliau dalam kitab Syarhus Sunnah li Imam Al-Muzani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang mengatakan sa'altani an uwaddihalaka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka 'anit tamassuki bihi. Kata beliau, engkau bertanya kepada, berarti menunjukkan bahwa kitab ini sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan. Jadi ini bentuknya risalah, sebuah surat. Begitu agungnya surat ulama itu. Kalau dulu ini hanya dianggap risalah, surat menyurat dalam sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan, tapi surat ini ketika kemudian ditinggalkan bagi orang-orang setelahnya, justru bukan hanya menjadi surat, malah menjadi sebuah kitab. Banyak para ulama yang mensyarah, dan itu menunjukkan keberkahan goresan tulisan ulama-ulama salaf. Surat saja bagi orang setelahnya menjadi sebuah kitab. Makanya beliau mengatakan sa'altani, engkau bertanya kepada an uwaddihalaka minas sunnah, agar aku menjelaskan kepadamu perkara-perkara sunnah. Maksudnya sunnah di sini artinya akidah. Dan yang dimaksud akidah dalam kitab ini maksudnya akidah-akidah yang sudah disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok akidah yang disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kata lain akidah yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah akidahnya Imam Syafi'i.
Karena bagaimanapun Al-Muzani ini murid langsung daripada Imam Syafi'i. Dia juga belajar fikih, juga belajar akidah kepada Imam Syafi'i. Seolah-olah kitab ini perwakilan daripada akidah Imam Syafi'i itu sendiri, yang diwakili oleh goresan tulisan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Bertanya kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu perkara-perkara akidah sunnah. Karena sunnah juga diitlakkan kepada akidah. Makanya lihat kitab-kitab akidah itu banyak menggunakan kalimat sunnah. Usulus sunnah milik Imam Ahmad, Usulus sunnah milik Al-Imam Ibni Zamanin, Syarhus sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari, As-Sunnah milik Imam Al-Lalikai. Jadi sunnah di sini maksudnya adalah lawan daripada bid'ah. Sunnah sebuah akidah yang disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dijadikan sebuah pondasi bagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dengan akidah inilah akhirnya kita bisa memisahkan mana hak mana yang batin. Dengan akidah ini terang mana yang hak dan mana yang batin. Kemudian kata beliau, an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka anit tamassuki bih. Dengan akidah yang akan membuatmu bersabar dan berpegang teguh kepada agama. Artinya kalau kuat akidahnya, maka kuat agamanya. Ketika rapuh akidahnya, dipastikan rapuh pula agamanya. Jadi yang meneguhkan kita ini di dalam beragama itu adalah akidah. Sebelum yang lainnya, sebelum ibadah, sebelum muamalah, akidah itu dulu yang pertama. Kalau kuat akidahnya, maka kuat agamanya. Tapi kalau rapuh akidahnya, jangan harap kuat agamanya. Maka di sini beliau mengatakan, tusabbiru nafsaka anit tamassuki bih, yang akan membuatmu bersabar dalam berpegang teguh kepada agama. Wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil wa zaighal muhdatsati dhalin. Kata beliau, dan dengan kokohnya akidah juga bisa menolak kepada kita ini syubhat-syubhat pemikiran sesat atau penyimpangan-penyimpangan ahli bidah yang sesat. Orang kalau kuat akidahnya, maka dia bisa menangkis syubhat-syubhatnya orang-orang yang membuat fitnah. Tapi kalau rapuh akidahnya, tidak mengenal akidah ahli sunnah wal jamaah, nanti datang orang-orang khawarij mendoktrin tentang akidah khawarij, jadilah kita teroris. Karena tidak kuat akidahnya, akhirnya mudah terpengaruh dengan akidah sesat, dengan syubhat-syubhat yang dilancarkan kepada kita. Atau ketika kita berselancar di medsos, karena kurang kuat akidahnya, terbacalah makalah-makalah Syiah. Akhirnya kemudian dianggap benar. Lambat laun dia pun berusaha mempelajari Syiah dan akhirnya jadi Syiah, jadi seorang Syiah. Jadi kalau kita ingin tidak tersesat, tidak mudah terpengaruh, maka kuatkan akidah. Dan akidah yang dimaksud di sini adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat memegang lembaran Taurat. Padahal Umar bin Khattab, siapalah Umar bin Khattab? Orang cerdas, di mana ucapannya terkadang menurunkan wahyu. Tapi otak secerdas Umar saja dikhawatirkan Nabi ketika memegang lembaran Taurat. Dan Nabi mengatakan, amutahawikun anta ya ibnal Khattab. Sudah bingung kau wahai Umar? Lempar tuh lembaran-lembaran itu. Fa inni qad taraktukum alal bayda. Maka sungguh aku telah meninggalkan Islam itu di atas putih bersih terang benerang. Enggak perlu lagi Taurat, cukup Quran saja. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin meluruskan pemahaman Umar, bahwa dengan cukup berpegang kepada Al-Quran itu sudah mewakili kitab-kitab yang lainnya. Karena Quran itu isinya lengkap, terkandung semua kitab langit di dalamnya. Nah kalau seandainya sekelas Umar saja dikhawatirkan kesesatannya oleh Nabi SAW, macam mana pula kita? Makanya pentingnya belajar akidah yang benar itu supaya tidak terombang-ambing dengan syubhat-syubhat pembuat fitnah. Atau kata beliau, wazaik muhdatsatil dhalin, ataupun pemikiran penyimpangan-penyimpangan para ahli bidah yang sesat. Orang menyimpang itu karena 3 perkara. Pertama karena mengikuti syahwat, yang kedua karena mengikuti syubhat, yang ketiga karena mengikuti fitnah. Orang sesat itu karena 3 perkara ini: ikut syahwat, ikut syubhat, ikut fitnah. Tetapi kalau orang kokoh akidahnya, insya Allah dia bisa menepi syahwat, menepi syubhat, dan selamat dari fitnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya belajar akidah
Karena dengan belajar akidah itu untuk mengokohkan agama, terhindar dari penyimpangan, terhindar dari kesesatan dan begitu seterusnya. Maka beliau mengatakan, waqad syarahtu laka minhajan mudihan muniran lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Dan aku akan menjelaskan kepadamu jalan yang terang. Maksudnya akidah ini jalan yang terang. Dan aku memperpanjang penjelasannya supaya bisa paham. Tentu sebagai nasihat untukku dan untuk kalian, bada'tu fihi bihamdillahi dirrusdi wa tasdid. Aku memulai risalah ini dengan memuji Allah dan juga pemilik petunjuk dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa di antara adab seseorang di dalam menulis, selain mencantumkan kalimat basmalah untuk supaya tulisan kita ini mendapatkan pertolongan dan berkah dari Allah, maka di antara adab para penulis itu artinya sebelum dia menulis sesuatu, dia memuji Allah dulu. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ceramah juga sama. Nabi SAW memulakan dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah. Rasul selalu memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama. Kalau antum umpamanya menjadi moderator, entah acara pernikahan, entah acara walimah, acara akikah, atau menjadi khatib atau kultum dan yang lain sebagainya, maka sebagai adab sebelum menyampaikan wejangan-wejangan itu, mulakanlah dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan beliau di sini. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji hanya milik Allah, zat yang pantas untuk disebut. Kalau hendak menyebut, sebutlah nama Allah. Karena Allah zat yang pantas disebut-sebut. Selain Allah tidak pantas disebut-sebut. Karena siapa yang selalu menyebut Allah, maka Allah tidak akan melupakannya. Siapa yang jarang menyebut nama Allah, maka Allah akan meninggalkannya. Falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Bisa saja kemudian turun azab kepada kita. Maka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu kita senang, maka Allah akan ingat di waktu kita susah. Sehingga Rasul mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah kenali kita di waktu susah. Tapi kebanyakan terbalik. Di waktu susah banyak zikir, di waktu senang pula lupa zikir. Padahal arahannya perbanyak zikir di waktu senang, nanti di waktu susah Allah ingat kita. Kemudian kata pengarang, ahaqqu man dzukir wa aula man syukir. Dan Allah zat yang berhak untuk disyukuri, ya layak disyukuri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak disyukuri? Kita terlahir dari dunia saja, ini sebuah nikmat yang besar. Anda bisa bayangkan, sperma laki-laki yang masuk ke dalam rahim perempuan itu, sehingga menjadi butiran-butiran kecil, itu jumlahnya jutaan, bahkan ratusan juta. Tapi dari sekian juta itu, yang jadi cuma satu, ya kita inilah yang jadi. Dari anak-anak yang harusnya, kalau seandainya semua jadi itu, mungkin satu orang lahir itu bisa ribuan, bisa jutaan. Tapi rupanya kita pula yang dipilih di situ. Bagaimana ini tidak sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita dipilih untuk lahir dari sekian orang yang tidak bisa lahir. Yang kedua, rizki kita ditanggung sejak dijanin saja kita sudah ditanggung. Lahir ditanggung. Remaja, dewasa sampai tua, semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bersyukur? Makanya dia adalah awal man dzukir, aula man dzukir. Zat yang berhak untuk disyukuri nikmatnya. Wa alaihi utsni. Dan aku hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahidis Samad. Dia zat yang maha tunggal dan seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Tapi semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Samad. Sebagaimana Allah mengatakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Menunjukkan apa? Kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua makhluk bergantung kepada dirinya. Alladzi laisa lahu sahibatun wala walad. Bukan hanya sekedar samad, semua makhluk bergantung kepadanya, tapi dia zat
yang tidak memiliki pasangan ataupun keturunan. Dan ini hendak membantah siapa? Yahudi. Karena Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Yang kedua membantah kepada siapa? Nasrani. Karena menganggap Isa al-Masih itu putra Allah. Yang ketiga membantah kepada siapa lagi? Orang musyrik Arab yang mereka menganggap para malaikat itu putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang, alladzi laisa lahu sahibatun wala walad. Zat yang tidak memiliki pasangan ataupun keturunan. Jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wala adil. Kata beliau, Maha Agung jauh dari tandingan yang serupa dengannya. Dia tidak memiliki tandingan yang menyerupainya. Artinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nanti kalau kita membahas tentang bab akidah al-asma wa sifat, bab yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, terkadang ada kemiripan nama dengan makhluk, ada kemiripan sifat dengan makhluk, tapi nama dan sifat bagi Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian Allah mengatakan as-sami'il basir, al-alimil khabir, al-muni'ir rafi'. Dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha mengetahui, dia maha teliti, dia maha menahan, dan dia maha mengangkat. Bayangkan kalau nama-nama Allah ini kita amalkan. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha teliti, Allah maha menahan dan mengangkat. Tidak ada orang jahat di bumi Allah. Kalau kita amalkan nama-nama ini disebutkan pengarang. Pertama, Allah maha mendengar, artinya semua percakapan kita didengar Allah. Kalau setiap orang yang yakin Allah maha mendengar, kemudian setiap ucapannya didengar Allah, yakin kalau setiap ucapannya didengar Allah, tidak mungkin dia mengucapkan kecuali yang baik. Karena kalau mengucapkan kalimat kotor, wah Allah dengar, masalah nanti dicatat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ahmad saat detik-detik wafatnya, dia merasakan sakit, karena tidak tahan sakitnya, dia pun mengucapkan kalimat aduh. Dalam bahasa Arab anin, dalam bahasa kitanya aduh. Namanya orang sakit pasti bilang aduh. Muridnya mengatakan, ya Imam, innal anina kalimatun wa innal kalimah tuktab. Imam, kalimat aduh ini adalah sebuah kalimat yang akan dicatat raqib dan atid. Ketika diingatkan oleh muridnya, Imam Ahmad langsung diam sampai meninggal dunia. Dia tidak mengatakan kalimat aduh padahal dia merasakan sakit luar biasa, takut dicatat. Padahal kalimat aduh tidak mengandung apa? Tidak mengandung maksiat, tidak mengandung dosa. Tapi karena takut dicatat, takut ada hisabnya, Imam Ahmad berhenti mengucapkan kalimat itu. Bagaimana pula dengan orang-orang yang mengucapkan kalimat kotor, kalimat kasar, kalimat binatang, kalimat setan, dan begitu seterusnya. Maka orang yang yakin Allah maha mendengar dan dia yakin setiap ucapannya didengar, pasti dia tidak akan mengucapkan kecuali yang satu. Yang kedua, al-basir, maha melihat. Kalau semua orang yakin Allah maha melihat, kemudian setiap gerakannya dilihat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah. Mau maksiat sembunyi-sembunyi, Allah tahu loh. Mau mencuri nggak ada orang, Allah tahu. Mau korupsi, Allah tahu. Walaupun kita di kesendirian sekalipun, Allah tahu, karena Allah itu maha melihat. Kalau seandainya orang yang yakin Allah maha melihat dan dia pun yakin bahwa perbuatan dia dilihat Allah, pasti akan baik tingkah lakunya, tidak mungkin buruk. Kenapa? Takut dilihat Allah. Kemudian juga al-alim, Allah maha mengetahui. Kalau semua yakin bahwa Allah itu maha mengetahui, maka dalam kondisi sendiri, ramai, dalam kondisi dalam hati ataupun diucapkan, akan diketahui Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mungkin mengucapkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu atau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, karena semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengar, dilihat, dan diketahui. Dan khabir, Allah teliti. Tidak ada yang lebih teliti dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Detik berapa, menit berapa, jam berapa, hari apa, minggu apa, bulan apa, tahun, Allah teliti sekali. Dan itu dicatat dalam catatannya. Al-Muni' Ar-Rafi, bisa menahan dan bisa mengangkat, artinya bisa menjatuhkan dan bisa mengangkat seseorang. Qulillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man wa tu'til mulka mimman tasha
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada seseorang. Bisa Allah kasih kerajaan itu, bisa Allah angkat kerajaan itu. Bisa dengan kerajaan itu Allah angkat derajatnya, bisa dengan kerajaan itu Allah juga hinakan dia. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu pengarang menjelaskan kepada kita tentang akidah yang pertama. Apa akidah yang pertama yang dicatat beliau tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian, di atas arsy-Nya. Kata beliau di sini, alin ala arsyihi fi majdihi bi dzatihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqi. Ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqi. Sabiqal maqduri wa huwal jawadul ghafur ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Akidah yang pertama yang tulis beliau adalah bicara soal ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Inilah yang menjadikan pertentangan dari kalangan firaq, kelompok-kelompok, terutama tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ulu itu kan bermacam-macam, ada uluwul qahri, uluwi zat, uluwi sifat. Yang diperdebatkan adalah uluwul zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah di atas? Apakah Allah di mana-mana? Atau Allah tidak di luar, tidak di dalam? Ada orang berkeyakinan seperti itu. Allah itu tidak di dalam alam dan juga tidak di luar alam. Lalu di mana kalau begitu? Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, dan ada yang mengatakan Allah di atas ketinggian, di atas arsy-Nya sana. Lah di sini pengarang ingin meluruskan akidah soal di mana Allah. Allah ada di mana? Maka beliau ingin menjelaskan akidahnya. Alin ala arsyihi. Allah tinggi dengan zatnya. Allah tinggi dengan zatnya, ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Fi majdihi, dengan keagungannya. Bidzatihi, zatnya. Wa huwa danin bi ilmihi, ilmunya meliputi segala-galanya. Min khalqihi, dari seluruh makhluknya. Ahata ilmuhu bil umur, segala sesuatu diliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anfada fi khalqihi sabiqal maqdur, ketetapan yang telah ditulis berlaku pada semua makhluk yang ada di bumi. Wa huwal jawadul ghafur, maha dermawan lagi maha pengampun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dia mengetahui pengkhianatan mata dan apa saja dari pikiran yang tersembunyi dalam dada. Berarti dari sini kita tahu bahwa akidah pengarang ini yang mewakili juga akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, beliau meyakini bahwa Allah itu di atas arsy-Nya, jauh dari makhluknya. Sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa, zat yang maha rahman berada di atas arsy-Nya. Istawa, di atas arsy-Nya. Istawa itu artinya ala wartafa, di atas arsy-Nya. Karena arsy itu satu-satunya makhluk yang paling besar, yang disebutkan dalam sebuah athar yang marfu sampai kepada Rasul, la yaqduru qadrahu illallah, yang tidak ada yang tahu betapa besarnya makhluk yang bernama arsy itu kecuali Allah yang bisa membayangkannya. Saking besarnya gitu arsy Allah Subhanahu wa taala sampai tidak bisa dibayangkan. Karena memang arsy Allah adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kal kubah, seperti kubah yang meliputi alam semesta. Lah Allah itu di atas arsy-Nya, bainun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Dan dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan Allah di atas arsy-Nya ini banyak sekali, baik secara Al-Qur'an, baik secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara fitrah ataupun akal. Semua selaras. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan ada 1000 dalil lebih yang mengatakan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Adapun dalil-dalil Quran, Sunnah dan juga akwal para ulama tentu tidak bisa kita jelaskan karena juga sudah isya. Insyaallah minggu depan baru kita jelaskan tentang dalil-dalilnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.